Sunan Derajat adalah putra bungsu dari Sunan Ampel, yaitu Sunan Sayyid Muhammad Ali rahmatullah. Beliau adalah putra bungsu, dan insya Allah habis ini kita akan berziarah kepada kakak beliau, yaitu Sunan Bonang. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan ziarah di Maqbarah Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan sebentar lagi akan lanjut ke Lamongan. Kalau estetik ibu deh teh sabar estetik logo apa logo tre Alhamdulillah jam 15.05 kita sudah nyampe di Maqbarah pemakaman Sunan Derajat yang terletak di daerah Lamongan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya alaikum. Muslimin wal muslimat. Muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Insyaallah. Lana salafun. Wa antum lana salafun. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya wali Allah. Ya wali Allah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Sunan Derajat. Sahib al-karamah. Inna kazalimin. أوضعنا شهادة أن لا إله إلا الله أودعنا شهادة أن محمد رسول الله. Alhamdulillah, kita semua sudah berada di tempat yang mana tempat ini adalah tempat diberikannya kasih Allah, yaitu Sunan Derajat. Habis dari Bangkalan ke Surabaya, habis dari Surabaya ke Gresik, dan sekarang kita ditakdirkan diberi kesempatan untuk ziarah bertemu dengan Sunan Derajat. Siapa itu Sunan Derajat? Bagaimana konsep dakwahnya? Sehingga kita pulang dari sini bukan hanya pulang membawa kabar gembira, akan tapi pulang dengan semangat baru, pulang dengan ilmu baru, sehingga kita bisa melaksanakan sisa hidup ini dengan lebih lagi semangat, lebih baik lagi. Sunan Derajat, singkat cerita, Sunan Derajat adalah putra bungsu dari Sunan Ampel, yaitu Sunan Sayyid Muhammad Ali rahmatullah. Beliau adalah putra bungsu, dan insya Allah habis ini kita akan berziarah kepada kakak beliau, yaitu Sunan Bonang. Sunan Derajat, nama beliau adalah Raden Qasim. Beliau sejak kecil dididik langsung oleh ayahnya di kawasan Ampel di sana. Setelah beranjak dewasa, mengambil ilmu, merantau kepada Sunan ke daerah Cirebon, yaitu kepada Sunan Gunung Jati. Setelah itu kembali lagi dan memulai dakwahnya pertama di Gresik atas perintah bapaknya, yaitu Sunan Ampel. Singkat cerita, ada 7 dasar ajaran Sunan Derajat ini.
Yang pertama di sini saya bacakan, membangun resep tasing sasama. Bahasa mungkin ini bahasa Jawa ya. Sini apa itu? Membuat senang hati orang lain. Ini konsep pertama atau dasar pertama dalam dakwah beliau, yaitu Sunan apa? Membuat senang hati orang lain. Membuat senang hati orang lain. Makanya beliau dikenal sebagai murah senyum. Karena konsepnya adalah membuat hati orang lain senang. Itu konsep pertama. Konsep kedua adalah zoning suka kudu eling lan waspada. Dalam suasana gembira, ini artinya hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Bukan hanya susah saja, akan tetapi dalam gembira selalu ingat Tuhan dan tetap waspada. Ini dasar yang kedua. Jadi menyenangkan hati orang, selalu apa? Ingat Allah Ta'ala meskipun bahagia dan selalu waspada. Ini sangat cocok sekali karena kita di sini masih proses, tidak tahu apa hasilnya nanti. Hasilnya nanti ketika sakaratul maut. Jadi tidak bisa leha-leha. Kita harus waspada. Senang, menyenangkan hati orang lain, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan waspada. Konsep ketiga atau dasar yang ketiga, laksitaning subrata tanyipa marang pringga bayaning lampah. Dalam mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Dalam mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Kalian ingin jadi guru, ingin jadi ustadz, masalah, ingin jadi profesor, doktor, atau ingin jadi bupati, kalian harus bertekad mulai sekarang. Meskipun tidak punya uang, tetap belajar. Itu mungkin yang cocok dengan kalian sebagai penuntut ilmu. Yang keempat, jadi tetap semangat, senang hati, menyenangkan hati, waspada, semangat. Setelah itu apa? Yang keempat, meperherdaning pancadriya, senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. Berjuang sehingga hawa nafsu duniawi terkurangi. Belajar sehingga melupakan dia yang tidak pasti. Kelima, hening. Dalam diam akan dicapai keheningan. Dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Ini senantiasa dalam diam akan dicapai keheningan. Ini dasar yang kelima. Keheningan, dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Nanti mungkin 7 konsep ini akan saya kasih ke Ospus supaya nanti dipampang, supaya tetap ingat ya. Keenam, mulia guna panca waktu. Apa itu? Pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani saat sholat 5 waktu. Pencapaian kemuliaan lahir batin. Kalau ingin mulia lahir dan batin, luar dan dalam, dicapai dengan apa? Menjalani sholat 5. Yang ketujuh, menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono
busana marang wong kang muda, menehono pangiup marang wong kang kau danan. Ini dasar yang kedua. Apa itu? Berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang tak berpakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan, berikan tempat berteduh kepada orang kehujanan. Paham? Jadi sesuai dengan kalau kalian masih mondok, jangan minta mobil, minta pulpen, minta buku ya. Ini mungkin yang bisa saya petik. Sebenarnya saya masih dapat baru-baru ini aja, karena saya tidak tahu bahwa kita akan pergi ke Sunan Derajat. Jadi mohon maaf, semoga kita semua bisa menjalani hal ini dengan penuh hikmat, sehingga kita bisa bertemu beliau bersama rombongannya beliau, dan tentunya beliau adalah cucu Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah putra dari Raden Muhammad Ali rahmatullah. Ini aja mungkin, kurang maaf, minta maaf atas segala kekurangan yang saya hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
kita akan sakit. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buat oleh-oleh ponakan saya yang masih bocil, bukan cuma bocil ya, kecil banget. Oh, Ambil yang putus di ibu nih. Badan 2.000 ya. belum belum. Ini aja lah kami. Ini baru bolo teh. Oke. Alhamdulillah pada saat ini sudah melaksanakan siaran bersama dipimpin langsung oleh Samahur, kemudian sedikit memperkenalkan tentang Sunan Derajat oleh Gus Rosyidul Rahman, dan saat ini kita sedang jalan-jalan di pasar sambil lalu cari oleh-oleh khas Lamongan. Mari kita lihat keseruan para santri di belakang kita di sini. Kita menelusuri pasar sini ya. سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا وعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. أعوذ بالله من الشيطان